Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Saburai TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Nisma dalam acara Saburai Talk. Pesta demokrasi baru saja berlalu. Kita baru saja memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakili kita di gedung DPR. Dan saat ini saya sudah berada di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah, dan saat ini saya sudah berada di sini bersama Bang Firdaus Ali. Beliau adalah Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Iya. Assalamualaikum. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat. Nah, Bang Firdaus Ali ini kan pemuda yang dari awal itu waktu itu pertama kali terpilih umur berapa nih Bang? Pertama kali saya jadi anggota DPR itu umur 28 tahun. 28 tahun, masih muda sekali ya. Iya. Tapi sudah menikah ya waktu itu ya? Pada waktu itu sudah, udah dikaruniai anak 2 waktu itu. Waktu itu, Iya. Oke. Bang, kalau hobi Bang Firdaus sendiri apa sih nih Bang? Kalau dengar-dengar nih hobi sekali bernyanyi nih. Iya, saya kebetulan hobi musik. Saya di seni, saya hobi. Jadi senang saya berkumpul dengan anak-anak yang hobi dengan seni, musik. Kebetulan juga saya ada beberapa teman-teman yang punya grup, ya kan. Kemudian saya diajak juga untuk bergabung dengan teman-teman yang punya grup band musik lah itu. Nah, apa mungkin ini juga salah satu rahasia nih buat Bang Firdaus mengambil suara-suara anak muda? Tentunya dengan bermusik, suara-suara anak muda bisa digait nih sama Bang Firdaus nih. Jadi ya apa ya, di musik ini nilai persaudaraannya kuat. Saya melihat kondisinya, saya tidak pernah diperlakukan antara calon dengan tim sukses, kemudian antara anggota DPRD dengan masyarakat. Nah itu yang saya dapatkan kelebihan-kelebihan dari berteman dengan keluarga musisi. Nah yang kedua, saya jadi kampanye gratis juga di situ. Karena begitu saya diundang untuk ngisi-ngisi acara, pentas seni musik misalnya, atau parade musik, misalnya mereka mengadakan festival ataupun pagelaran, kita diundang, kita tidak memperkenalkan diri, tapi malah teman-teman yang sudah memperkenalkan diri kita di masyarakat yang ikut serta menonton di acara itu. Nah, ini kan Abang kebetulan duduk di Dewan nih Bang. Iya. Nah, untuk terus mengasah kreativitas anak-anak muda di sini, itu ada wadah-wadah tertentu tidak yang disiapkan di sini, Bang? Ada. Jadi kalau saya menerapkan kepada mereka itu, kita hanya punya program, tapi kita nggak punya konsep. Silahkan teman-teman yang punya konsep mau dibuat seperti apa. Ada yang membentuk suatu wadah usaha UMKM, kemudian ada yang membuat wadah berkenaan dengan seni, ada yang dari seni musik, seni tari, seni termasuk ada paguyuban kayak kuda lumping, terus ya banyaklah yang berkaitan dengan seni. Jadi kemudian ada juga dia anak-anak Risma. Jadi silakan kalian yang punya konsep, kita hanya mudah-mudahan bisa membawa program yang bisa diberikan dari pemerintah untuk kalian, tapi kalianlah yang ngebentuk ataupun kalian yang ingin seperti apa bentuknya untuk dijalanin di tempat kalian, saya bilang gitu. Oke Bang, ini kan tadi jenis musik, seni sendiri banyak sekali ya. Iya. Jadi ada kesenian-kesenian tradisional. Iya. Nah, menurut Abang sendiri dari seni ini Bang, itu berdampak tidak untuk sarana membangun Kabupaten Lampung Tengah ini sendiri dengan seni dan musik ini sendiri? Ya, kita bentuk pembangunan itu kan banyak ya. Ada bentuk pembangunan infrastruktur, ada bentuk pembangunan daripada sosial, ada pembangunan di bidang ekonomi. Nah, jadi tinggal kita aja yang mau
mengarahkan kepada mereka, mereka bersedia untuk diarahkan dalam sisi pembangunan yang mana. Banyak juga yang minta dengan kita, tolong dibantu supaya bisa diarahkan pembangunan jalan, sumur bor, drainase. Selagi daerah memiliki kemampuan, kemudian kita diberikan kewenangan dalam bentuk pokok-pokok pikiran, itu kita bisa salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi tetap kita memang lebih ke skala prioritas. Skala prioritasnya itu bukan karena kita dekat dengan masyarakat kampung ini atau dusun ini, tapi kita melihat skala prioritasnya di wilayah mana yang memang sangat membutuhkan dari kebutuhan infrastruktur tersebut. Nah, gitu juga kita di bidang pembangunan ekonomi. Kita melihat banyak teman-teman masyarakat kita itu yang mempunyai usaha, tapi ada kendala. Kendalanya itu di sarana prasarana untuk mereka usaha ataupun di permodalan. Nah, kebetulan pemerintah juga ada program seperti hibah. Nah, hibah itu bisa kita berikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk UMKM ataupun peningkatan dari ekonomi tadi. Nah, saya kan masih berkonsentrasi nih Bang ya di pemuda-pemuda tentunya ya. Yeah. Nah, tadi kan ada bantuan-bantuan sendiri kepada pemuda-pemuda di sini. Betul. Tentunya. Karena kita tahu sendiri pemuda ini bakal cikal bakalnya tokoh-tokoh yang akan datang itu ada di pemuda ya Bang. Ya? Nah, bantuan-bantuan ke pemuda ini kan tentunya kalau berdampak positif, akhirnya lingkungan pun menjadi positif seperti itu kan ya Bang ya. Nah, untuk mereka sendiri, untuk UMKM-nya, itu bantuan-bantuan itu kan disalurkan. Nah, itu yang sudah berjalan tuh bantuan-bantuan seperti apa sih Bang? Kalau hibah, biasanya mereka menerimanya dalam bentuk uang ya. Kalau misalnya dia dalam bentuk kegiatan, biasanya sarana prasarana yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dan itu biasanya arahan dari SKPD terkait. Nah, itu tergantung dari konsep mereka. Misalnya mereka ke ternak. Nah, jadi kita koordinasi dengan dinas supaya kelompok-kelompok di kampung ini, dusun ini, ada nama kelompoknya ini, legalitasnya juga sudah dibuat dalam bentuk yang seperti ini. Akhirnya dianggarkan melalui dinas yang mana mereka memberikannya dalam bentuk ternak tersebut, bukan dalam bentuk uang yang dihibahkan itu. Tapi ada juga yang menerima dalam bentuk uang, sehingga kelompok-kelompok itu melakukan pengelolaan terhadap uang itu diwujudkan dalam bentuk-bentuk kebutuhan yang diinginkan oleh kelompok-kelompok tersebut. Nah, itu sendiri ada bentuk evaluasinya tidak? Ada. Jadi kalau dari dinas dia ada bentuk evaluasinya, kemudian kita juga melakukan fungsi kontrol. Kita kan selalu menerapkan ini harus berkembang. Ya, jadi kita minimal entah itu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali kita melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, jadi menurut saya itu mungkin yang menjadi kelebihan ataupun keuntungan dari incumbent yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Begitu masyarakat mendapatkan program, kita bisa mengawasi, kemudian juga bisa memarahi juga. Kalau misalnya kegiatannya itu nggak jalan, kan kita bisa marah-marah juga. Maksudnya dalam bentuk positif ya, maksudnya marah dalam bentuk positif. Kenapa kok ini tidak berjalan? Kenapa ini mandek hanya sampai di sini? Kendalanya apa? Nah, jadi kalau saya menilai ada bentuk perhatian dari kita, padahal itu merupakan pengawasan dari kita yang dianggap oleh mereka adalah bentuk perhatian. Gitu. Betul sekali. Jadi buat pemuda-pemuda di Kabupaten Lampung Tengah, jangan khawatir.
karena pada kelompok-kelompok tertentu juga akan ada pembinaan-pembinaan, kemudian juga ada bantuan-bantuan juga yang disalurkan ke hal-hal yang positif. Betul. Ternak, kemudian UMKM dan lain-lain. Begitu juga dengan seni dan olahraga ya Bang. Dan tentunya obrolan kita semakin seru ke depannya. Akan kita lanjut setelah yang berikut ini. Bersama saya Hafiz Anasri dan saya Nuka Ajeng. Inilah Saburai Talk. Nikmati obrolan menarik dan inspiratif bersama pejabat daerah untuk mengenal lebih jauh tugas dan pokok fungsi pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait. Saksikan Saburai Talks hanya di Saburai TV, Saburai TV Digital. Siaran televisi analog di Indonesia akan dimatikan paling lambat 2 November 2022 untuk digantikan sepenuhnya oleh siaran TV digital. Program migrasi mode siaran TV ini disebut Analog Switch Off atau ASO. Meski demikian, para pemilik TV biasa atau tabung alias TV analog tak perlu khawatir, sebab TV analog bisa dimanfaatkan menjadi TV digital dengan menggunakan perangkat set-top box yang sudah mendukung digital video broadcasting second generation terrestrial atau DVB-T2, standar TV digital di Indonesia. Satu hal lagi, pemerintah juga memberikan gratis kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, sehingga masyarakat tersebut dapat segera beralih ke TV digital dalam beberapa bulan ke depan. Kementerian Kominfo telah membuat program memberikan set-top box kepada masyarakat kategori miskin dalam aturan pemerintah dan peraturan menteri. Alokasi set-top box gratis itu dari penyelenggara multiplexing TV digital atau MUX sebagai bentuk komitmen persiapan analog switch off. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang analog switch off, TV digital maupun jenis set-top box yang sudah memiliki sertifikasi dalam mendukung siaran digital di laman Kementerian Kominfo, yaitu siarandigital.kominfo.go.id. Ayo, segera beralih ke TV digital! Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB-T2. DVB-T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Senangnya bisa bertamasya, asik pol pokoknya. Sini ku potret. Hah? Apa yang terjadi? Biar aku yang periksa. Kalian tunggu di sini. Wah, gawat!
kita tergelincir. Lekas minta pertolongan. Waduh, bagaimana ini Kak Epen? Tunggu, biar aku telepon sebentar. Ya, bateraiku lowbat. Apa? Kenapa sih di saat genting seperti ini baterainya malah lowbat? Bikin kesal tahu. Bagaimana ini, Bi? Apa kita mau menunggu sampai pertolongan tiba? Aku lapar. Kak Epen punya ide. Kita akan menggunakan alat komunikasi yang paling sederhana. Semoga ada yang melihat asap dan api ini. Tapi kita di hutan, Kak. Siapa yang bakalan lihat? Berharap saja dulu. Kau yakin dengan gagasan ini, Bi? Tidak juga. Hei, kalian tidak boleh putus asa begitu dong. Dulu nenek moyang kita menggunakan teknologi sederhana seperti ini untuk berkomunikasi. Jadi, yakinlah bakal ada yang menolong kita. Kapan dulu itu, Kak? Dulu sekali. Wah, dulu kala yang entah kapan. Betapa sia-sia. Setidaknya kita sudah mencoba. Tadi Oa lihat telegraf di gerbong kereta. Benarkah? Lagi-lagi. Aku pasti tidak teliti. Hah? Oa lupa kode morsenya. Sini biar Kak Epen yang operasikan. Wah, apa ini, Kak? Aku sedang mengirim pesan. Pesan? Ini namanya telegraf Morse. Kita bisa berkirim pesan dengan kode Morse menggunakan alat ini. Kau yakin alat ini canggih? Kita lihat saja. SOS. SOS. Ada yang butuh pertolongan. Segera berangkat. Pertolongan kita datang. Wah, pertolongan datang. Kak Epen hebat. Semua karena Owa. Hore, kita selamat. Owa. Hore. Owa hebat. Bersama saya Hafiz Anasri. Dan saya Nuka Ajeng. Inilah Saburai Talks. Inilah Saburai Talks. Nikmati obrolan menarik dan inspiratif bersama pejabat daerah untuk mengenal lebih jauh tugas dan pokok fungsi pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait. Saksikan Saburai Talks Hanya di Saburai TV, Saburai TV Digital. Halo pemirsa Saburai TV, masih bersama kami di sini dan masih bersama Bang Firdaus Ali. Tentunya beliau ini sudah 3 periode di DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan insya Allah akan kembali duduk di 5 tahun ke depan. Membanggakan sekali nih Bang buat wakil-wakil pemuda di Kabupaten Lampung Tengah ini ya. Ya pokoknya didoain aja mudah-mudahan kuat ngemban amanah ya. Amin.
Nah, kalau Bang Firdaus sendiri ini kan di Dewan saat ini menduduki wakil ketua 2 ini, Bang. Pada saat ini ya. Nah, kita ini bagaimana sih Bang peran DPRD mengawal perda saat ini, Bang? Ya, jadi DPRD itu ada 3 fungsi ya, 3 fungsi. Yang pertama legislasi. Legislasi itu adalah membuat peraturan daerah. Kemudian fungsi yang kedua itu budgeting. Budgeting itu bagaimana dia menyusun kerangka anggaran yang akan digunakan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Nah, yang ketiga adalah pengawasan. Nah, jadi yang ditanya tadi itu adalah bentuk pengawasan. Jadi begitu kita membuat sebuah peraturan daerah, maka tugasnya adalah selanjutnya kita mengawasi daripada peraturan daerah. Seandainya ada ketidaksesuaian, adanya penyimpangan-penyimpangan, ataupun ada metode penganggaran yang tidak sesuai dengan administrasi negara, itulah fungsi pengawasan kita terapkan dalam peraturan daerah itu. Bang, kalau terbentuknya sebuah perda sendiri di Kabupaten Lampung Tengah ini seperti apa nih, Bang? Ya, biasanya diawali dengan surat masuk atau surat pemberitahuan dulu, berkenaan ada usulan peraturan daerah yang akan kita musyawarahkan di lembaga DPRD. Kemudian setelah surat masuk itu kita melalui yang namanya rapat Banmus, rapat di Badan Musyawarah, menentukan apakah perda ini akan dilaksanakan oleh alat kelengkapan yang ada di DPRD ini ataupun alat kelengkapan lainnya. Alat kelengkapan yang ada di dalam DPRD ini, yang pertama itu adalah komisi-komisi, kedua badan legislasi. Nah, alat kelengkapan lainnya itu apabila ini mau dibuat dalam bentuk pansus. Itu. Nah, untuk proses APBD di Kabupaten Lampung Tengah sendiri, ini sudah sesuai dengan visi dan misinya Bupati sendiri atau belum nih, Bang? Kalau pendapat saya secara pribadi ya, saya nggak berani juga menyatakan pendapat secara lembaga. Saya melihat banyak keinginan dari visi misi kepala daerah sekarang yang mungkin tidak bisa disalurkan semua dalam kebutuhan APBD Lampung Tengah dari tahun 2021 sampai tahun 2024 ini. Karena di periode ini kita ini ada 3 musim, musim tsunami kalau bahasa guyonan kami di lembaga DPRD. Yang pertama kita kena dampak COVID-19. Kemudian yang kedua kita kena di aturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan itu berjalan 2 kali, COVID kita 2 kali. Pertama COVID tahun 2021, COVID tahun 2022, kemudian PMK juga di tahun 2023 dan 2024. 2023 itu kita kena PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 212, 2024 ini kita kena Peraturan Menteri Keuangan nomor 110. Nah, itu akhirnya yang menjadi rencana visi misi daripada kepala daerah tidak sesuai berjalan dengan kondisi keuangan ataupun peraturan-peraturan yang diturunkan di tiap-tiap daerah, salah satunya adalah di pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah ini. Nah, kita melihat kan itu juga tadi pengaruhnya dari dampak COVID itu sendiri. Memang dampak COVID di Kabupaten Lampung Tengah ini tinggi sekali, Bang, waktu itu, Bang? Ya, kita setidaknya kalau kita lihat fenomena waktu itu selalu angkanya di 5 besar, 4 besar, 3 besar. Ya, walaupun kita nggak pernah masuk di dalam peringkat 1 ya, tapi dampaknya sangat luar biasa, sehingga menurut saya pada waktu itu penyerapan daripada APBD Lampung Tengah ini lebih banyak kita arahkan untuk penanganan kasus COVID-19 di tahun 2021, tahun 2022.
sehingga keinginan untuk pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan di bidang sosial, ekonomi, banyak akhirnya kita bintangi sehingga kita alokasikan kepada dampak COVID-19 itu. Nah, kemudian di tahun 2023 kita kena dampak, bukan dampak ya, maksudnya kena peraturan Menteri Keuangan karena tata kelola keuangan, kemudian intinya adalah keuangan negara, keuangan daerah dalam kondisi yang kurang stabil mungkin, sehingganya arah-arah kebijakan itu juga lebih dominan ke beberapa sektor. Salah satunya kita ke sektor pendidikan, kemudian ke sektor kesehatan. Itu yang kebutuhan prosentase daripada APBD kita lebih banyak curahkan untuk ke situ. Nah, dampak dari PMK 110 itu sendiri seperti apa ini, Bang? Yang tadinya kita sudah menyusun kerangka kegiatan berkenaan dengan kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur contohnya. Kalau kita lihat kondisi infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah ini kan masih banyak yang menurut kami tidak baik. Kondisinya rusak, sedang, rusak parah. Nah, begitu kita ikuti aturan Menteri Keuangan nomor 110, akhirnya yang kita anggarkan di sektor infrastruktur seharusnya biasanya kisarannya bisa mencapai 200 sampai 300 miliar. Di tahun 2024 ini kita hanya kisarannya di angka 40 sampai 45 miliar ya kalau nggak salah. Nah, sisanya kita arahkan untuk ke Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, karena untuk perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan itu. Nah, kalau untuk infrastruktur jalan sendiri di Kabupaten Lampung Tengah ini, Bang, itu di tahun 2023 itu sudah terlaksana berapa persen itu, Bang? Kita sebenarnya kalau dari rencana awalnya, kalau kita melalui anggaran APBD, saya rasa mungkin dia hanya tidak sampai 30% ya dari kebutuhan infrastruktur yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Itu pun menurut saya karena ada terobosan-terobosan dari pemerintah daerah, yang mana pemerintah daerah ini melakukan upaya misalnya seperti pinjaman ke Badan Usaha Keuangan di pusat. Kemudian ada juga upaya-upaya yang mana minta bantuan dari pemerintah pusat seperti proses pembangunan infrastruktur dari jalan Kota Gajah sampai wilayah timur yang mana pada waktu itu sampai Pak Jokowi datang ke Lampung Tengah, kemudian dianggarkan supaya ada pembangunan jalan di situ. Dan menurut saya tetap masih kisarannya hanya 30% dari rencana infrastruktur Kabupaten Lampung Tengah yang kami lihat dari kondisi infrastruktur yang ada di Lampung Tengah. Ya, kan kita tahu ya Bang, kalau infrastruktur baik semuanya akan berdampak pada semuanya peningkatan ekonomi di masyarakat, bagaimana mereka mengangkut hasil pertaniannya semakin mudah, maka pendapatan dari petani sendiri akan meningkat seperti ini. Kalau untuk industri di Kabupaten Lampung Tengah sendiri nih Bang, itu seperti apa nih Bang? Kita Badan Usaha Industri kebetulan salah satu rajanya juga ya di Lampung kan, karena kita ada industri gula, kemudian ada juga Great Giant Food, kemudian ada feedlot yang mengurusi untuk kebutuhan sapi nasional kan. Nah, jadi kalau menurut saya di bidang industri kita di Lampung Tengah sangat berjalan dengan baik, sehingga kebutuhan untuk di Lampung Tengah sendiri kita bisa tercukupi dari industri-industri yang ada di Lampung Tengah ini. Nah, untuk industri di Lampung Tengah ini kan banyak sekali Bang. Iya. Itu untuk penyerapan tenaga kerja
ke industri sendiri dari masyarakat Kabupaten Lampung Tengah itu penyerapannya banyak tidak ini Bang? Banyak, karena kita kan ada kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang ada di Lampung Tengah ini, itu paling sedikit 40% daripada tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut adalah dari masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Sisanya adalah menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan sesuai dengan tingkatan pendidikan, kemudian tingkatan kualitas dan kuantitas daripada yang bekerja di perusahaan-perusahaan mereka itu. Kemudian dari pemerintah sendiri nih khususnya, ada kemudahan-kemudahan di industri itu sendiri tidak Bang? Sehingga industrinya dapat terus berjalan, masyarakatnya juga terakomodir untuk bekerja di situ, seperti itu. Yeah. Nah, kemudahan-kemudahan dari pemerintah maupun anggota Dewan di sini seperti apa ini Bang? Kita menegaskan dengan Disnaker, ya kan, dengan Disnaker selalu membuka semacam kayak kegiatan saya lupa ya namanya, tapi di situ ada keterbukaan untuk publik berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan dari industri-industri yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Jadi masyarakat yang butuh loker misalnya, itu kita sudah menyediakan tempatnya karena kita menegaskan dan menganggarkan kepada Disnaker untuk ada aktivitas saya lupa, semacam kayak dia bazar tapi dia bentuknya adalah untuk itu. Untuk memperkenalkan produk-produknya seperti itu ya Bang? Ya, produk-produknya. Jadi dia terpusat, dia pokoknya dia terpusat, terpadu lah dalam satu lokasi yang mana masyarakat bisa datang ke situ melihat apa hasil komoditi yang dikeluarkan oleh industri-industri di Lampung Tengah, kemudian apa yang dibutuhkan oleh industri-industri di Lampung Tengah ini dari masyarakat Lampung Tengah itu sendiri. Jadi intinya industri-industri itu sendiri hadir di sini bermanfaat untuk di masyarakat Lampung Tengah. Iya. Kemudian juga Dewan juga menjadi penjembatan ya Bang ya, antara masyarakat ke industri, industri juga ke masyarakat, tentunya seperti itu ya Bang ya. Sebenarnya kalau ditegaskan sebagai jembatan juga tidak, karena kita memberikan semacam delegasinya itu ada di SKPD terkait, hanya kita yang mendorong supaya hal-hal apa, sektor-sektor apa yang harus diperkuat dari kebutuhan daripada SKPD di Lampung Tengah itu. Ya, jadi semuanya terakomodir seperti itu ya Bang. Betul. Ya. Dan tentunya buat masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah, hadirnya industri-industri ini juga Dewan juga terus memantau bagaimana industri ini juga bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat juga semuanya terakomodir dengan bantuan-bantuan UMKM yang dikawal langsung oleh anggota Dewan ya, Dewan di DPRD Lampung. Diawasi dan dikawal ya. Diawasi dan dikawal seperti itu ya Bang ya. Jadi kalau ada kendala-kendala di masyarakat sendiri bisa langsung berkomunikasi ke Dewan itu sendiri. Namanya melalui jaring aspirasi. Jaring aspirasi. Nah, jaring aspirasi ini sendiri Bang, ini sudah berjalan berapa lama nih Bang? Kita tiap tahun itu berapa kali kegiatan ya, yang itu dianggarkan melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Setahun itu ada 3-4 kali. Nah, kemudian yang sifatnya pribadi itu kita selalu melakukan yang namanya sosialisasi kemasyarakatan itu juga. Nah, di Lampung Tengah ini juga kan kita mendengar nih ada bupati dan dewan juga yang ke daerah sampai menginap itu katanya Bang. Betul. Itu nama programnya apa itu Bang? Kalau sekarang itu dulu bunga kampung, sekarang bunga mekar di dusun ya. Bunga mekar di dusun. Iya. Itu ada singkatan seperti itu. Ya, ada singkatan, tapi saya lupa ya singkatannya. Bunga mekar di dusun. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di daerah itu sendiri seperti apa itu Bang? Jadi fungsinya kita di pelayanan. Yang paling kita utamakan tuh di pelayanan.
itu sebenarnya program dari kepala daerah ya, yang mana kita menilai itu program yang baik, jadi kita dukung selama itu memang betul-betul kebermanfaatannya untuk masyarakat, dan sifatnya lebih banyak ke pelayanan. Misalnya masyarakat butuh pelayanan, tidak harus lagi berangkat ke kota administratif, tapi cukup mereka melakukannya di kampung-kampung mereka sendiri. Itu bisa langsung dilayani di tempat. Betul. Dan itu seluruh bentuk pelayanan dari Kabupaten Lampung Tengah yang bekerja sama dengan institusi-institusi di luar daripada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah itu sendiri. Nah, DPRD sendiri turun juga tidak ini, Bang? Kita selalu diajak untuk dilibatkan, tinggal dari waktu dan kesempatan daripada teman-teman DPRD itu sendiri. Kalau memang dia ada keluangan waktu, dia bisa ikut turun bersama-sama dengan pemerintahan daerah. Kalau memang dia ada kesibukan di kantor ataupun kesibukan lain, mungkin dia tidak bisa ikut di dalam kegiatan-kegiatan itu. Ya. Pemirsa Saburai TV, banyak sekali program-program dari DPRD Kabupaten Lampung Tengah ke masyarakat. Dan tentunya DPRD Lampung Tengah selalu menerima aspirasi-aspirasi dari masyarakat melalui jaring aspirasi. Untuk itu, bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yang ingin terus berkomunikasi dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah bisa melalui jaring aspirasi tersebut. Nah, demikian obrolan kita dengan Bang Firdaus Ali yang tentunya sangat menginspirasi sekali, dan kita akan berjumpa di Saburai Talk berikutnya. Untuk itu kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.